Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Buddha dalam jiwa. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah memilihnya untuk hadir pada pelatihan kita kali ini. Nah, adapun judul pelatihan kita pada kesempatan kali ini yaitu Senjata Rahasia UMKM untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan akan dibawakan oleh saudari Kezia Stefani. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kepada Kak Kezia, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas moderator untuk kesempatannya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kisa Stefani, mahasiswa dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang logo sebagai senjata rahasia UMKM untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Ya, next. Nah, apa sih itu logo? Saya yakin Bapak Ibu saudari sekalian sudah mengenal apa itu logo karena di sekitar kita ini terlalu banyak berbagai macam logo yang kita bisa lihat. Contohnya juga dalam mata kita logo aplikasi, ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, next. Nah, logo adalah sebuah simbol atau tanda atau desain grafis yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah merek atau bisnis ataupun organisasi. Nah, logo ini berfungsi sebagai identitas visual yang mampu membedakan suatu bisnis dari pesaingnya dan untuk membantu meningkatkan daya ingat pelanggan. Nah, logo yang efektif harus sederhana, mudah diingat, fleksibel, dan relevan dengan bisnis yang diwakilinya. Nah, selain itu, logo mampu memberikan kesan profesional pada bisnis. Nah, oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha UMKM untuk memahami konsep dasar logo, jenis-jenis logo, serta penerapannya dalam berbagai media promosi. Ya, next. Nah, kita masuk pada jenis-jenis logo. Nah, pada dasarnya, logo itu terbagi menjadi dua, logo type dan logogram. Logo type itu yang berupa tulisan, sedangkan logogram itu berupa gambar atau icon. Nah, seiring berkembangnya zaman, logo menjadi banyak jenis. Nah, salah satunya adalah logo type atau wordmark. Adalah tulisan nama merek dengan tipografi khusus. Nah, contohnya ada di layar, ada Coca-Cola, Google, Disney, Visa, dan lain-lain. Nah, next. Nah, yang kedua itu ada jenisnya yaitu lettermark atau monogram. Ini berisi inisial huruf dari nama bisnis. Misalnya IBM, HBO, Homebox Office, CNN, Cable News Network, BBC, British Broadcasting Corporation, dan masih banyak lagi. Nah, next. Nah, yang ketiga itu ada pictorial mark atau simbol atau gambar. Nah, ini merupakan simbol atau icon yang bisa merepresentasikan sebuah bisnis. Nah, contohnya ada Twitter sebagai yang dilambangkan gambar burung dan Apple. Ya, teman-teman bisa lihat ada Shell, ada Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Nah, next. Nah, yang keempat itu ada abstract mark. Ya, ini bentuknya abstrak yang unik seperti Nike, ya seperti centang dan Pepsi, logo Pepsi. Nah, yang kelima, next. Nah, ada maskot logo. Nah, ini logo ini menggunakan karakter maskot sebagai identitas. Nah, contohnya ada KFC, Hot Band, Wendy's. Nah, ada Mixu juga, Momoyo dan sebagainya. Nah, next.
Nah, yang keenam ini ada combination mark. Nah, ini adalah kombinasi antara teks dan gambar atau icon atau simbol. Nah, contohnya ada Burger King, Adidas, Puma, Doritos, dan lain-lain. Nah, next. Nah, yang terakhir itu ada emblem. Nah, logo ini adalah logo ini bukan teks dan elemen grafis yang berada dalam bentuk tertutup. Nah, seperti Starbucks, Harley, BMW. Ya, next. Nah, selanjutnya ciri logo yang baik. Nah, yang pertama itu sederhana, artinya mudah dikenali dan diingat. Logo yang rumit dapat membingungkan audiens dan sulit diingat. Sehingga logo sederhana ini memiliki desain yang bersih dan minimalis, sehingga lebih efektif dalam membangun sebuah identitas merek yang kuat. Nah, yang kedua itu relevan. Artinya sesuai dengan industri atau bidang bisnis yang diwakilinya. Logo ini harus mencerminkan visi, misi, dan nilai bisnis yang diwakilinya lebih mudah terhubung dengan target audiens. Yang ketiga itu timeless, artinya tidak ketinggalan. Logo yang baik tetap relevan selama bertahun, tanpa harus mengalami perubahan drastis yang membingungkan gunanya. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya itu Google, perubahannya drastis, tidak drastis. Selanjutnya, dalam berbagai media. Nah, logo harus tetap terlihat baik dalam berbagai ukuran, dari kartun nama hingga billboard, sehingga bisa diaplikasikan dalam format digital dan cetak tanpa menghilangkan kualitasnya. Nah, yang terakhir itu memorable, artinya mudah di audiens. Logo yang unik, mudah dikenali, akan mampu membantu meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan terhadap merek. Nah, lanjut, next. Nah, langkah-langkah mendesain logo yang efektif. Yang pertama, kita harus melakukan riset dan analisis. Sebelum mendesain logo, langkah pertama itu kita harus target pasar dan kompetitor. Nah, riset ini mencakup analisis industri, tren desain, dan preferensi audiens yang akan dituju. Nah, analisis kompetitor ini dapat membantu untuk menghindari desain yang terlalu mirip dengan merek lain dan bisa memastikan logo memiliki keunikannya sendiri. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan konsep. Kita perlu memilih jenis logo yang sesuai dengan karakter bisnis kita. Apakah menggunakan word mark, pictorial mark, atau combination. Nah, langkah selanjutnya, identifikasi elemen utama yang akan digunakan dalam logo, seperti simbol, warna, dan tipografi khusus. Nah, misalnya kita memiliki bisnis ayam geprek. Kita bisa mengambil simbol ayam, ayam goreng, ataupun ayam hidup. Dan warnanya juga bisa menyesuaikan. Nah, yang langkah ketiga itu pastikan konsep logo dapat menyampaikan pesan bisnis secara jelas dan mudah dikenali oleh audiens. Nah, selanjutnya membuat sketsa awal. Nah, sketsa dapat membantu menemukan komposisi yang paling sesuai sebelum masuk ke tahap pengelolaan digital. Nah, pada sketsa ini bisa melakukan brainstorming dalam berbagai bentuk, simbol, tata letak untuk memastikan logo memiliki karakter yang kuat. Nah, proses ini juga bisa memudahkan dengan ia sebelum memilih desain final. Nah, yang kelima itu digitalisasi dan penyempurnaan. Setelah menemukan konsep yang kuat, kita bisa membuat juga dalam bentuk digital dengan menggunakan software seperti Adobe Illustrator ataupun Adobe. Nah, lalu desain buat dalam format vektor agar tajam dan tidak pecah karena dan komposisi logo agar terlihat seimbang dan menarik secara visual. Nah, lalu hindari menggunakan efek berlebihan seperti bayangan atau gradasi yang kuat untuk mengurangi yang dapat mengurangi keterbacaan logo di berbagai media. Nah, yang keenam,
langkahnya uji coba, langkah yang keenam yaitu uji coba dan revisi. Nah, setelah logo dibuat, kita dapat melakukan uji coba dengan menampilkan logo pada berbagai media seperti kemasan, website, maupun media sosial. Lalu kita bisa meminta pendapat dari target audiens kita atau pihak yang berpengalaman dalam desain untuk mendapatkan feedback yang objektif. Nah, langkah yang terakhir yaitu finalisasi dan aplikasi. Setelah logo disempurnakan, kita bisa membuat logo dalam beberapa versi alternatif seperti versi berwarna, hitam putih, untuk berbagai kebutuhan. Lalu, simpan logo dalam berbagai format seperti PNG, JPEG, IPS, agar mudah digunakan di media digital pencetak. Lalu, terapkan logo ke berbagai media promosi seperti iklan produk, brosur, banner, dan media. Yang terakhir, kita harus memastikan logo agar penggunaan yang jelas untuk memberikan dalam branding. Itu pelajar saya. Tapi ketika saya uji, dia bikin soal. Saya protes. Siapa yang bikin? Siapa yang kasih soal? Next. Nah, kita masuk dalam penerapan logo dan desain poster dan kemasan produk. Yang pertama itu logo pada desain poster. Next. Fungsi logo dalam desain poster. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas promosi, kedua memperjelas identitas bisnis, tiga menarik perhatian audiens. Nah, adapun tips desain poster dengan logo, yang pertama itu letakkan logo di posisi strategis. Logo sebaiknya ditempatkan di bagian atas ataupun bawah poster agar tetap terlihat tanpa mengganggu elemen utama dalam desain. Nah, bisa dilihat contohnya dalam poster ini logo-nya itu disimpan di atas. Nah, logo ini memiliki posisi strategis untuk memastikan logo tetap terlihat jelas tanpa mengalihkan perhatian pembacanya dari pesan utama poster. Nah, yang kedua itu gunakan warna yang selaras dengan identitas merek. Warna poster harus mendukung warna logo agar menciptakan harmoni visual. Nah, hindari kombinasi warna yang bertabrakan agar desain tetap terlihat profesional dan mudah dibaca. Nah, tips yang ketiga itu jaga keseimbangan antar elemen visual agar logo tidak terlalu mendominasi. Nah, kita perlu menggunakan ukuran yang proporsional agar terlihat jelas, namun tidak mengganggu elemen lain seperti gambar atau teks maupun ilustrasi dalam poster. Ya, next. Nah, yang kedua itu logo pada desain kemasan produk. Nah, fungsinya yang pertama mempermudah identifikasi produk di pasar, yang kedua menjadikan produk terlihat lebih profesional, yang ketiga meningkatkan nilai jual produk, dan yang selanjutnya tips desain kemasan dengan logo. Nah, yang pertama pastikan logo terlihat jelas meskipun dalam ukuran kecil. Nah, ketika desain kemasan digunakan dalam berbagai ukuran, baik itu untuk tampilan produk di toko ataupun versi miniatur di kemasan sampel, logo harus tetap terlihat jelas dan mudah dikenali. Oleh karena itu, pastikan logo tetap sederhana, memiliki emang dikenali, bahkan dalam ukuran kecil. Nah, salah satu cara untuk memastikan ini adalah dengan menguji logo dalam berbagai ukuran untuk melihat apakah elemen-elemen pentingnya ini tetap terlihat jelas dan tidak kehilangan karakter aslinya. Nah, yang kedua itu gunakan warna yang sesuai dengan identitas brand dan menarik perhatian konsumen. Nah, warna merupakan elemen desain yang sangat kuat dan bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Warna yang dipilih harus mencerminkan identitas dan nilai brand. Nah, misalnya warna hijau untuk merek yang berfokus pada alam, ataupun biru untuk merek yang berfokus yang mengedepankan profesionalisme dan kepercayaan. Nah, contohnya itu Bank BRI, BCA, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, warna juga harus menarik perhatian konsumen di rak toko yang penuh dengan produk serupa.
Nah, lalu pilihlah kombinasi warna yang tidak hanya menarik, tetapi juga gunakan material kemasan yang berkualitas untuk meningkatkan persepsi merek. Nah, kualitas material kemasan berperan penting dalam menciptakan kesan terhadap konsumen. Kemasan yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi tidak hanya menjaga produk tetap aman, tetapi juga menunjukkan bahwa merek peduli terhadap detail dan menawarkan produk dengan standar yang tinggi. Misalnya, menggunakan bahan kemasan yang kesan positif dan mampu menunjukkan bahwa merek tersebut bertanggung jawab terhadap kualitas usahanya. Nah, next. Nah, psikologi warna dalam logo dan branding. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat warna merah itu mewakili energi dan keberanian. Contohnya Coca-Cola. Ya, yang kedua, biru yang melambangkan kepercayaan, profesionalisme, dan kestabilan. Banyak bank yang memakai warna biru seperti BCA, BRI, maupun Samsung. Lalu kuning yang melambangkan optimisme, keceriaan, dan kreativitas. Nah, contohnya itu Hawkband. Nah, warna hijau melambangkan kesehatan, alam, dan keberlanjutan. Contohnya itu Sayurbox, Lemonilo, dan lain-lain. Warna hitam melambangkan elegan, premium, dan eksklusif. Contohnya Nike. Ya, yang terakhir itu putih, yang melambangkan kesederhanaan, kebersihan, dan minimalis, seperti Apple, Adidas, dan lain-lain. Ya, lanjut, next. Ya, kita masuk dalam kesalahan umum dalam logo. Pertama, terlalu rumit. Artinya, desain yang terlalu detail sulit dikenali dalam ukuran kecil. Yang kedua, tidak fleksibel. Artinya, logo tidak bisa digunakan dalam berbagai media. Nah, yang ketiga itu warna tidak sesuai. Artinya pemilihan warnanya tidak mencerminkan bisnis. Misalnya, kita memiliki bisnis ayam goreng, tetapi memakai warna biru. Nah, lalu yang kesalahan umum yang keempat yaitu meniru desain lain. Nah, meniru desain logo yang sudah ada dapat merusak reputasi merek, bahkan menimbulkan masalah hukum terkait hak cipta dan pelanggaran merek dagang. Nah, logo kita ini harus unik dan mencerminkan identitas dan karakter yang dimiliki, serta memberikan kesan yang berbeda dari pesaing. Jika logo terlalu mirip dengan logo lain, konsumen bisa jadi bingung atau bahkan merasa bahwa bisnis tersebut tidak original. Nah, oleh karena itu, penting untuk melakukan riset kompetitor dan memastikan desain logo memiliki ciri khas tersendiri yang bisa membedakannya dari logo yang lain. Nah, yang terakhir, tipografi yang sulit dibaca. Artinya, nama bisnisnya ini tidak kelihatan, bahkan memiliki warna yang mungkin sama dengan warna elemen dalam logonya. Nah, contohnya ada di layar, kita bisa melihat logo di samping ini adalah logo Olimpiade London 2012. Nah, jika melihat sekilas, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang salah, karena logo tersebut mewakili tahun diadakannya Olimpiade tersebut, 2012. Tapi yang menjadi masalah, desain ini tidak memiliki kejelasan dan relevansi dengan kota London ataupun Inggris. Nah, saking tidak disukainya, 25.000 masyarakat di London membuat petisi agar logo ini diubah dan bisa lebih mewakili mereka. Bahkan negara Iran memboikot logo Olimpiade 2012 ini dengan alasan jika kita baca dengan seksama, logo tersebut berisi kata Zion yang merupakan kependekan dari Zionisme. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan senjata rahasia UMKM untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang telah disampaikan,
Nah, di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang kiranya memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk menekan tombol raise hand. Baik, untuk penanya pertama dari Kak Manda, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah logo harus selalu menggunakan simbol atau hanya cukup dengan teks saja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk lebih memperjelas pertanyaannya, mungkin tadi pertanyaannya boleh di kolom chat ya. Baik, untuk penanya kedua kepada Kalvi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memilih warna yang tepat untuk logo? Kalau misalnya saya mempunyai bisnis, bagaimana cara memilih warna tersebut agar logo tersebut bisa dengan efektif dan menarik perhatian masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk lebih memperjelas pertanyaannya tadi, mungkin pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga kepada Kak Fitri, saya persilakan. Oke, saya mau bertanya, bagaimana sih cara kita untuk memastikan logo itu tetap terlihat menarik nih dalam berbagai ukuran? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas, pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya, teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada pemateri, waktu dan layar silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Manda. Yang pertama itu, apakah logo harus selalu menggunakan simbol ataupun cukup dengan teks saja? Nah, logo tidak selalu harus memiliki simbol. Pilihan tersebut tergantung kebutuhan maupun karakter bisnis kita. Nah, misalnya, jika bisnis baru dan ingin lebih dikenal, kita bisa memilih logo type atau watermark yang berisi nama bisnis kita. Saya rasa ini lebih efektif karena langsung memperkenalkan nama bisnis kita seperti Yota. Orang-orang langsung mengenal bahwa itu Yota. Nah, apabila kita ingin logo ikonik dan mudah dikenali, kita bisa menggabungkan antara simbol maupun teks, yaitu combination mark. Yang contohnya itu ada Burger King maupun Adidas. Nah, sebenarnya kita juga mau saja. Saya rasa logo ini lebih efektif jika brand kita memiliki brand awareness yang sudah kuat seperti Nike dan Apple yang diwakili oleh logo apel terpotong maupun centang. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saja kepada Amanda, apa jawabannya jelas atau masih ada tanggapan lebih lanjut? Baik, saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada pemateri dan layar saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara memiliki warna yang tepat untuk logo. Misalnya, saya memiliki bisnis, kira-kira warna apa yang cocok untuk bisnis saudari Alpia. Nah, memilih warna logo harus didasarkan pada psikologi warna dan kesan yang ingin ditampilkan oleh bisnis kita.
Nah, saya memiliki beberapa tips untuk memilih warna yang tepat. Yang pertama itu kenali audiens target. Misalnya warna harus sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang kedua itu menggunakan warna yang mencerminkan nilai bisnis. Nah, contohnya saudari Alpi ini ingin memiliki bisnis ayam geprek. Tentunya selain memilih warna yang tepat, kita harus memilih icon yang sesuai dengan bisnis kita. Misalnya, kita bisa mengambil icon ayam goreng, dan juga memakai warna yang warna ayam goreng seperti kuning kecoklatan ataupun warna merah. Nah, tips yang ketiga itu jangan menggunakan terlalu banyak warna. Bila 2 hingga 3 warna ini sudah menjadi warna utama yang cukup untuk dikenali oleh pelanggan. Nah, tips yang terakhir itu pastikan warna bekerja dalam berbagai media. Kita harus melakukan uji warna logo dalam versi hitam putih maupun warna solid untuk memastikan fleksibilitas usaha kita, logo usaha. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Kak Alfi. Apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada tanggapan lebih lanjut? Terima kasih, jawabannya sudah sangat jelas. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, para pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana cara memastikan logo tetap terlihat menarik dalam berbagai ukuran? Nah, agar logo tetap terlihat menarik dalam berbagai ukuran, saya memiliki tips. Yang pertama itu kita menggunakan desain yang sederhana saja. Nah, kita perlu menghindari terlalu banyak detail yang sulit, sehingga ketika logo diperkecil, kita masih bisa membaca maupun melihat tulisan dari logonya maupun elemennya. Nah, yang kedua itu pastikan keterbacaan huruf. Nah, jika logo kita merupakan logo type atau menggunakan teks, kita harus memiliki font yang mudah dibaca dalam ukuran kecil. Yang ketiga itu buat versi responsif. Nah, kita perlu mendesain beberapa varian logo seperti versi utama, versi icon, maupun versi monokrom. Nah, yang terakhir itu kita perlu menguji coba logo pada berbagai media. Kita harus memastikan logo tetap terlihat jelas pada kemasan maupun poster atau media sosial dan merchandise jika ingin membuatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada tanggapan lebih lanjut? Baik, teman-teman sekalian, sepertinya penanya terkendala dari sekian. Sebelumnya saya mau tanya, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baik, teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya cukupkan sesi tanya jawabnya untuk pertanyaan. Baik, teman-teman sekalian, berdasarkan pemaparan materi tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa logo memiliki peran penting dalam membangun identitas dan kredibilitas UMKM, di mana penerapan logo yang tepat pada berbagai media seperti poster, kemasan, dan promosi dapat membantu meningkatkan daya tarik bisnis serta membangun kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, desain logo harus dilakukan dengan strategi yang matang dan mempertimbangkan prinsip desain yang baik. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, saya persilakan kepada admin untuk mengirimkan link sosial media dari Rumah BUMN Makassar, kemudian informasi terkait dengan e-katalog dari divisi digital marketing, serta redeem code kita pada pelatihan kali ini. Jadi untuk teman-teman yang kiranya belum follow akun Instagram, TikTok, dan juga subscribe YouTube Rumah BUMN, teman-teman boleh langsung untuk akses yang dikirimkan oleh admin. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki usaha,
Silahkan untuk mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM, di mana ini menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk memperluas jangkauan bisnisnya, juga mendapatkan kesempatan untuk ikut berbagai event seperti bazar, pameran, dan juga expo. Baik teman-teman sekalian, jadi redemptor pada pelatihan kali ini yaitu PHN 19. Selanjutnya saya akan membacakan panduan terkait bagaimana cara teman-teman untuk mendownload sertifikatnya. Jadi yang pertama-tama teman-teman perlu untuk login di akun link UMKM terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman silakan untuk klik titik 3 pada bagian profil dan silakan untuk memasukkan redeem code dan mengisi link survei dan questionnaire terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman boleh langsung untuk mendownload e-sertifikatnya dalam bentuk PDF. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman yang kiranya tidak terkendala dari segi jaringan, saya persilakan untuk melakukan kameranya. Baik, sesi foto bersama akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik teman-teman sekalian, kita foto pakai pose RB dulu ya. Sesi foto bersama akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi sesi pelatihan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pelatihan kita pada pagi hari ini. Saya Resha